Halo Bray, kembali lagi di galtech.id dan kali ini gue masih membahas event CES 2021. Dan untuk video kali ini yang mau gue bahas itu adalah keynote dari Nvidia. Setelah gue udah ngebahas keynote-nya Intel, habis itu keynote-nya AMD, habis itu eventnya ROG juga. Dan kali ini gue mau menjelaskan buat kalian mungkin yang belum sempat nonton keynote dari Nvidia itu kira-kira ada apa aja isinya. Oke, jadi ada beberapa sesi sebenarnya dari Nvidia ini, dan kalau kalian nonton keynote-nya itu nggak ada penampilan dari Jensen Huang sama sekali, yaitu CEO dari Nvidia. Jadi untuk di sesi awal itu Nvidia menjelaskan bahwa di tahun 2020 kemarin aktivitas gaming itu meningkat sangat pesat, dan pastinya ini juga karena adanya pandemi COVID-19. Jadi makanya pengguna yang mengakses game itu semakin banyak. Habis itu orang yang menonton gameplay gaming pun semakin banyak. Aktivitas e-sport juga bahkan semakin banyak karena ya orang lagi banyak di rumah dan lagi jarang pergi keluar. Dan untuk durasi keynote dari Nvidia ini juga sebenarnya nggak terlalu panjang karena Nvidia di sini masih meng-highlight arsitektur Ampere mereka. Ya gue bisa mewajarkan sih karena di tahun ini Nvidia memang belum mengeluarkan arsitektur terbaru. Karena kan ya mau gimana pun arsitektur Ampere itu belum lama keluar kemarin. Lalu Nvidia juga menjelaskan bahwa ray tracing ini bakalan menjadi standar baru di tahun 2021. Adanya arsitektur Ampere ini membuat ray tracing itu semakin bisa dinikmati banyak orang berkat adanya 2 kali throughput untuk ray tracing performance-nya. Game RTX juga semakin bertambah, total saat ini ada 36 game yang mendukung ray tracing. Lalu Nvidia juga kembali menjelaskan soal Nvidia Reflex untuk boosting sistem latency dari peripheral menuju output monitor. Nvidia menjelaskan bahwa GeForce Now juga kali ini udah tersedia 800 judul game. Sayangnya GeForce Now nggak ada di Indonesia, jadi nggak penting-penting amat buat dibahas sebenarnya. Selebihnya adalah promo game terbaru yang mulai mendukung DLSS dan juga RTX. Setelah penjelasan-penjelasan itu, Nvidia juga sedikit flashback ke GPU mereka yaitu GTX 1060. Yang mereka sebutkan bahwa GTX 1060 itu adalah GPU terbaik yang sempat mereka buat. Karena ya mau gimana pun gue juga bisa akuin sih, GTX 1060 itu memang GPU yang paling laris dari awal rilis. Bahkan mungkin sampai sekarang masih ada yang nyari secondnya, atau mungkin juga ada di antara lo yang masih pakai GTX 1060. GTX 1060 pada masanya udah bisa menjalankan game AAA pada resolusi Full HD di 30 sampai dengan 60 fps. Tapi jika memainkan game terbaru dan menghidupkan ray tracingnya, tentu 1060 nggak akan bisa apa-apa karena GTX 1060 nggak memiliki RT Core. Barulah di sini Nvidia langsung memperkenalkan RTX 3060 yang Nvidia klaim mampu menjalankan game dengan ray tracing plus DLSS pada 60 fps di resolusi Full HD. Untuk spesifikasi RTX 3060 sendiri itu dia memiliki 25 RT Core, 110 Tensor Core. Anehnya, RTX 3060 ini diberikan VRAM sebesar 12 GB dengan tipe memori GDDR6. Menurut gua, dengan adanya 12 GB VRAM di RTX 3060, ini kayaknya bakalan membingungkan untuk pengguna-pengguna awam nih, karena takutnya ngerasa 3060 yang 12 GB ini punya performance di atas 3060 Ti. Padahal ya sebenarnya 3060 Ti posisinya tetap berada di atas 3060. Jadi gua kasih tahu lagi nih sekali lagi nih ya, buat mungkin ada di antara kalian yang belum paham kalau 3060 itu posisinya tetap berada di bawah 3060 Ti meski VRAM-nya lebih besar. Karena ini pastinya bakalan membingungkan banget sih, mengingat 3060 Ti itu punya VRAM 8 GB, bahkan 3080 aja itu cuma 10 GB. Untuk harga itu udah disebutkan, harganya itu mulai dari 329 US dollar dan itu pun kalau nggak goib ya. Untuk di Indonesia harganya tentu belum tahu berapa. Dikabarkan kalau RTX 3060 akan hadir pada akhir Februari 2021. Dan mungkin kalau di Indonesia pada pertengahan Maret. Lalu setelah pengenalan RTX 3060, Nvidia juga akhirnya memperkenalkan RTX 30 series untuk laptop. Selain arsitektur Ampere yang masuk ke dalam laptop, Nvidia juga tetap menghadirkan seri Max-Q untuk laptop gaming dengan form factor tipis. Nggak cuma itu aja, arsitektur Ampere ini baik desktop ataupun laptop akan mendukung resizable bar. Resizable bar ini fitur yang akan memberikan jalur secara direct dari CPU menuju VRAM. Pertama kali fitur ini diperkenalkan oleh AMD dengan fitur Smart Access Memory. Smart Access Memory ini ternyata memang bukan fitur yang eksklusif amat untuk AMD, dan kali ini ya berarti
AMD memang udah membuat sebuah fitur yang lagi-lagi bukan eksklusif. Seperti halnya FreeSync atau Adaptive Sync yang kali ini juga udah bisa kompatibel dengan G-Sync. Lalu untuk deretan RTX 30 series laptopnya sendiri itu ada mulai dari RTX 3060. Nvidia di sini menampilkan Lenovo Legion Slim 7 sebagai preview di presentasi mereka. Lalu untuk RTX 3070-nya di sini Nvidia menampilkan Asus ROG Zephyrus G15 yang ditampilkan, dan untuk RTX 3080 laptop itu ditampilkan dengan Alienware M15. Anehnya juga di sini RTX 3080 pada laptop itu akan memiliki VRAM 16 GB. Dan gue ingetin sekali lagi, bukan berarti akan lebih kencang dari desktop. Di desktop tetap lebih kencang karena untuk di laptop GPU-nya pasti akan terbatas power limitnya. Deretan laptop dengan RTX 30 series ini dikabarkan akan hadir paling cepat pada tanggal 26 Januari 2021. Tapi ingat ya, yang Nvidia sampaikan pada CES 2021 ini adalah tanggal yang paling cepat. Kalau di Indonesia sih biasanya kebagian yang paling lama, bukan yang paling cepat. Jadi kita sabar-sabar aja nunggu, dan itu juga belum harga di Indonesia. Karena pastinya harga di Indonesia bakalan berbeda karena ya barangnya impor juga kan dari luar gitu. Oke, kira-kira menurut kalian gimana? Apakah Nvidia udah cukup memuaskan di CES 2021 ini? Kalau menurut gue pribadi sih, tentu nggak banyak hal besar dari Nvidia yang mereka sampaikan di tahun 2021 ini. Apalagi memang mereka baru-baru ini di akhir-akhir, pertengahan sampai ke akhir tahun itu memang mereka baru merilis arsitektur terbaru mereka. Seperti RTX 3090, 3080, itu kan memang umurnya juga belum lama. Makanya paling yang benar-benar baru di sini ya line up mainstreamnya 3060. Abis itu kabar yang lumayan besarnya ya ada di bagian laptop yang akan kebagian RTX 30 series. Kira-kira kalian nungguin apa sih? Kalian nungguin RTX 3060 atau kalian nungguin laptop dengan RTX 30 series? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.